Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Bayu terbangun setelah lebih dari beberapa bulan tertidur, dan dia melihat dirinya yang hanya berada di tingkat alam abadi. Ini hanya membuat dia menghela nafas dengan berat. Binatang suci seperti dirinya, itu ternyata masih bisa jatuh sampai ke alam kecil, yang bahkan dianggap manusia bagi makhluk di alam langit dan alam binatang suci. Seekor kera mendekati Bayu yang masih lemah, dan kera itu seperti sedang berbicara dengan Bayu dan menanyakan bagaimana keadaannya. "Jadi kamu yang menolongku, kera kecil," ucap Bayu sambil melihat kera yang hanya di dunia biru itu. Kera itu mengangguk, lalu sepertinya dia mengingat sesuatu, dan dia pun langsung pergi keluar dan kembali membawakan semangkuk air. Kamu menyuruhku meminumnya?" tanya Bayu. Kera itu mengangguk. Bayu yang terlihat tenang itu tersenyum dalam wujud harimaunya dan kemudian meminum air itu. Secara perlahan lukanya pulih, tapi wajahnya tidak terlihat bahagia sedikitpun. Luka dalam sudah pulih, tapi luka yang dihasilkan akibat jiwanya tidak bisa pulih, ucap Bayu sambil menghela nafas. Bahkan tidak ada yang akan dapat bertahan bila ada di dalam posisi dia sekarang, dan untungnya dia memiliki beberapa hal yang membuat dirinya dapat bertahan sampai sekarang. Yang penting mereka baik-baik saja, dan itu sudah cukup, ucap Bayu. Sejak dia bangun, dia pun tinggal di dalam goa dan mencoba memasang formasi kecil di sekitaran goanya, yang dapat memberikan informasi apabila ada musuh yang mendekati tempatnya. Lalu dia pun mulai tinggal di sana sejak saat itu. 100 tahun pun berlalu, dan 1000 tahun pun juga berlalu. Dan tiba-tiba saja saat dia masih tidur, sesuatu yang aneh membuat dia bangun. Dunia ini diselimuti oleh energi yang aneh, dan membuat dia sedikit tidak senang. Perlahan-lahan dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat apa yang terjadi. Meskipun dia hanya di alam abadi, dan jiwanya juga terluka sekarang ini, tapi kekuatan jiwanya masih tetap berada di tingkat yang berbeda dari orang-orang di dunia biru. Dia melihat banyak pertempuran terjadi di dunia biru, dan dia juga melihat makhluk aneh yang memiliki energi aneh, yang saat ini bertarung dengan orang dari dunia ini. Pada akhirnya orang kuat di dunia ini mengorbankan dirinya, dan pertempuran itu pun dimenangkan oleh dunia biru. Tapi Bayu dapat merasakan, kalau dunia biru sejak hari itu telah benar-benar disegel oleh sesuatu dari dunia dewa. Jadi sejak hari itu perlahan-lahan segel itu semakin kuat, dan dia melihat untuk terakhir kalinya ada 2 orang yang berhasil naik ke dunia dewa. Dan setelah itu, tidak ada lagi orang yang bisa naik ke dunia dewa, karena dunia biru benar-benar telah tersegel dari dunia lainnya. Bayu tentu tidak peduli dengan hal itu, jadi dia hanya hidup di goa sambil menunggu hidupnya berakhir, dan tentu saja sambil menjaga 4 telur kaisar binatang suci. Dan entah berapa waktu berlalu, dia hanya mengumpulkan banyak harta berharga dari hutan, dan dia pun juga sering berjalan keluar untuk melihat hutan di sekitarnya itu. Dan tibalah di mana hari dia melihat banyak binatang yang mengelilingi bayi kecil, yang tiba-tiba jatuh secara aneh. Awalnya Bayu ingin membunuh bayi itu, karena manusia bukanlah hal yang baik menurutnya. Tapi saat dia melihat bayi itu tersenyum kepada dirinya, hati seorang ibu pun muncul, dan itu membuat dia luluh dan memutuskan untuk merawat bayi itu. Bayu merawatnya dengan penuh kasih sayang, walaupun dia tahu waktunya sudah mulai habis. Tapi dia masih tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik bagi bayi kecilnya, yang saat telah bisa berjalan itu. Itu adalah hari di mana dia dan Lin Tian bersama, dan tentu saja kejadian setelahnya sesuai dengan apa yang ada di pikiran Lin Tian. Setelah mendengar hal itu, Lin Tian hanya terdiam.
Ternyata ibunya ini adalah seorang dewa penguasa yang kuat, dan pantas saja dia bisa memasang formasi itu, serta membantu Paman Kera naik ke tingkat abadi. Ibu, apakah aku bisa menghidupkanmu kembali? Aku butuh bantuanmu, ucap Lin Tian dengan penuh harap. Itu bukannya tidak mungkin, kamu sekarang berada di kolam kehidupan, dan itu membuat inti ibu mengisap energi di sini juga, ucap Bai Yu. Kolam kehidupan, bagaimana bisa? Ucap Lin Tian dengan kaget. Kolam kehidupan adalah kolam milik dewa penguasa alam kehidupan. Bagaimana caranya dia bisa berada di sana? Dan menurut informasi yang dia dapat, kalau kolam kehidupan hanya diizinkan oleh keluarga Seng saja. Jangan kaget begitu, dia itu nenekmu. Ucap Bai Yu dengan tersenyum lembut. Hah, nenek? Lin Tian masih bingung, dan dia masih berpikir berapa banyak dia memiliki seorang nenek. Dan terlebih lagi, nenek yang mana yang dimaksud oleh Bai Yu. Melihat kebingungan anaknya itu, Bai Yu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Bai Yu menceritakan tentang nenek yang dimaksud olehnya itu, dan saat Lin Tian mendengarnya, wajah Lin Tian seketika menjadi kaget tak percaya. Ayolah Bu, semua keluargaku ini memang luar biasa. Tapi aku tidak menyangka, selain aku cucu dari alam es dan alam elemen, ternyata aku juga cucu dari penguasa alam kehidupan. Ucap Lin Tian dengan tidak percaya. Ibu pun juga terkejut dengan semua keluargamu itu nak, ucap Bai Yu kepada Lin Tian. Baik penguasa elemen, es, kehidupan, dan juga pedang, dia pernah bertemu dengan leluhur atau kakek dan nenek Lin Tian dulu, saat alam binatang suci dan alam langit masih saling bertemu. Apalagi pada waktu itu, baik dia dan suaminya yang menghilang entah kemana, mereka berdua adalah penguasa dari harimau bersayap hitam. Bahkan dia sendiri juga seorang kaisar, itu sebelum bayi kecil naik tahta dengan 3 orang lainnya. Ibu, apakah bayi kecil selalu nakal dulunya? Ucap Lin Tian kepada Bai Yu. Selama dia bersamaku, dia tidak pernah nakal. Tapi saat tidak ada aku, dia selalu membuat ulah. Contohnya seperti dia lari ke alam langit, dan membuat Dewi Bunga kehilangan kesuciannya, ucap Bai Yu dengan agak kesal dengan sikap bayi kecil yang dulu. Saat dia mendengar kabar itu, dia langsung melihat keadaan Kaisar Phoenix. Meskipun wanita itu pendiam dan jarang menampilkan emosinya, Bai Yu tahu kalau Kaisar Phoenix sedih akan hal yang dilakukan bayi kecil pada waktu itu. Untungnya Kaisar Phoenix adalah orang yang tidak terlalu keras kepala, dan dia pernah secara sembunyi-sembunyi datang ke tempat Dewi Bunga, lalu berbicara baik dengannya. Itu pun tanpa sepengetahuan bayi kecil. Kalau tidak, mana mungkin bayi kecil bisa dapat mengambil hati Dewi Bunga meskipun dia telah disentuh olehnya. Sikap bayi kecil sepertinya lebih parah dari yang dulu. Andai saja ibu ada di dekatku, mungkin aku tidak mengalami terlalu banyak kerugian, desah Lin Tian. Anak itu, ibu juga sangat ingin memukul pantatnya. Dan ibu juga tahu semua kerugian apa yang telah dia lakukan padamu nak, ucap Bai Yu yang juga kesal dengan sikap anaknya itu. Haciu, bayi kecil bersin lagi. Hal itu membuat Dewi Bunga kaget, karena dia sedang duduk dan menikmati waktunya bersama bayi kecil di taman bunganya. Kenapa sayang? Tanya Dewi Bunga. Bayi kecil yang sekarang telah berwujud manusianya itu, sejak menyelesaikan masalah alam bunga. Karena dia juga sudah lama tidak bertemu istri cantiknya ini apalagi istrinya ini sudah membuka hatinya untuk bayi kecil. Tentu saja dia akan memberikan waktunya untuk menemani, dan menebus hal yang tidak dia lakukan dulu terhadap Dewi Bunga. Tidak apa-apa, aku merasa seseorang sedang membicarakan aku di belakang, jawab bayi kecil yang terlihat santai kembali, sambil tidur di pangkuan Dewi Bunga. Oh baguslah kalau begitu, ucap Dewi Bunga sambil mengelus rambut bayi kecil.
Bayi kecil dan Dewi Bunga sama-sama melihat ke arah sosok yang baru muncul ini, itu tepat di depan mereka itu. Salam Kaisar Harimau, salam Dewi Bunga, ucap wanita yang datang itu. Ada apa? Tanya Dewi Bunga. Itu, aku baru saja mendapatkan laporan soal alam kehancuran, jawab wanita itu agak ragu sambil memandang Kaisar Harimau. Mendengar itu, bayi kecil langsung melihat ke arahnya sambil boboan di pangkuan Dewi Bunga. Dia terlihat santai, tapi tidak sesantai di luarnya. Ceritakan saja, ucap Dewi Bunga. Bawahan Dewi Bunga itu mengangguk, dan mulai menceritakan tentang apa yang terjadi di alam kehancuran. Saat bayi kecil mendengarnya, mata bayi kecil sudah mulai terlihat semakin tajam. Dan saat dia mendengar kalau Lin Tian terluka parah untuk melindungi rakyatnya, emosi bayi kecil kembali memuncak. Tampaknya dia benar-benar marah dengan apa yang terjadi kepada Lin Tian. Aura yang mengerikan menyelimuti seluruh taman itu, dan bahkan bawahan Dewi Bunga pun bergetar karena ketakutan. Itu saat dia merasakan aura mengerikan yang muncul dari bau kecil. Tenanglah sayang, dia sudah dibawa ke alam kehidupan, dan saudaramu itu pasti akan baik-baik saja, ucap Dewi Bunga. Bayi kecil mencoba menenangkan dirinya, lalu dia menatap Dewi Bunga dengan serius. Perlahan-lahan dia pun menjadi tenang seperti sebelumnya. Dewi kehidupan ya. Dia adalah Dewi yang baik, bahkan aku dulu tidak berani untuk menantangnya, ucap bayi kecil sambil mengingat tentang Dewi kehidupan. Dia memang baik, tapi bukan berarti dia juga bodoh. Sekarang sepertinya kemungkinan besar 4 alam yang selalu diam, kini akan mulai bertindak, ucap Dewi Bunga dengan tersenyum. Semakin banyak kakakku memiliki pasukan, maka itu akan semakin baik. Dan mungkin saja di kolam kehidupan itu, ini adalah kesempatan bagi kakak, ucap bayi kecil dengan tenang. Apakah kamu yakin dengan saudaramu itu? Tanya Dewi Bunga. Aku sangat yakin jika dia bisa membukanya. Tapi aku masih ragu, siapa musuh kita yang sesungguhnya? Ucap bayi kecil dengan serius. Dulu dia bertarung dengan orang misterius itu, tapi dia hanya bisa melukainya saja. Pada saat itu untungnya Baiyu datang, dan Baiyu menyelamatkannya sebelum 4 jenderal lainnya datang. Aku juga ingin tahu siapa mereka, karena berani sekali menyergap dan bahkan melukai suamiku. Tidak ada kata maaf bagi mereka, ucap Dewi Bunga dengan nada serius. Akibat itu juga, dia hampir kehilangan suaminya. Untungnya semua itu tidak terjadi. Karena jika itu terjadi, dia mungkin tanpa berpikir lagi akan melawan langsung seluruh alam langit, dan mencari pelakunya. Alam rahasia itu akan segera dibukakan, ucap bayi kecil. Dewi Bunga menganggukkan kepalanya. Dia tentu saja tahu alam yang dimaksud oleh bayi kecil, tapi alam itu hanya dapat dimasuki oleh dewa sampai dewa surgawi. Lalu untuk dewa penguasa, mereka tidak bisa memasuki tempat itu. Dulu sampai mana kamu bisa masuk? Tanya bayi kecil dengan tersenyum. Waktu itu, aku hanya bisa masuk sampai 8 tingkat. Sama halnya dengan Dewa Kegelapan dan juga Kaisar Langit, serta beberapa dewa lainnya, jawab Dewi Bunga. Memang benar itu adalah batasannya, dan itu pun hanya para ahli lama saja yang tahu. Karena sejak terakhir kalinya dia masuk setelah pintu itu dibuka lagi, itu tidak ada yang bisa masuk ke dalam tempat itu melebihi lantai 7. Mendengar jawaban itu, bayi kecil hanya mengangguk, lalu dia tersenyum. Melihat senyum bayi kecil, Dewi Bunga merasa aneh. Lalu menurutmu jika dulu aku masuk, berapa lantai yang bisa ku capai? Tanya bayi kecil. Mungkin 8 juga, balas Dewi Bunga tanpa ragu. Bayi kecil tiba-tiba tertawa setelah mendengar jawaban tanpa ragu dari Dewi Bunga itu, dan tentu saja dia bisa mencapai 8 tingkat dari alam rahasia itu. Akan tetapi, bukan itu batasannya. Kenapa kamu tertawa? Ucap Dewi Bunga dengan aneh.
Tidak, aku hanya berpikir pada saat itu, mungkin aku bisa mencapai 9 tingkat dewa penguasa, apalagi jika itu di tingkat ke-9, jawab Bai kecil. Tentu saja dia tahu akan hal itu, karena dia pernah mendengar masalah tentang alam rahasia itu. Tapi bukan hal itu yang membuat dia yakin. Itu dikarenakan dia pernah bertemu seseorang yang pernah mengatakan, kalau dia lebih pantas daripada Kaisar Langit. Tapi sayangnya, dia tidak mengatakan hal itu kepada Dewi Bunga. Karena menurutnya apa yang sedang dijaga orang tersebut, itu adalah sesuatu hal besar, dan hanya orang terpilih sajalah yang bisa masuk dan melihat orang itu muncul. Kaisar Langit sendiri dikatakan tidak pantas, dan hanya dialah yang dikatakan pantas. Jadi menurutnya, kemungkinannya jika Lin Tian lulus di alam rahasia itu, maka dia adalah orang pilihan. Sesuatu yang besar akan terjadi saat itu, dan perintahkan kepada seluruh pasukanmu untuk bersiap-siap, ucap Bai kecil dengan serius. Sesuatu yang besar, apakah kamu mengatakan kalau saudaramu bisa mencapai tingkat ke-10, tanya Dewi Bunga. Hahaha, tentu saja dong. Dia adalah saudaraku, Kaisar Harimau, Lin Bai. Dan juga orang yang akan bergelar Kaisar Alam, ucap Bai kecil sambil berdiri, dan tertawa memandang langit. Hah, Kaisar Alam, bukan dia adalah Kaisar Langit, ucap Dewi Bunga. Kaisar Langit adalah julukan untuk orang yang akan menyembahnya dengan tulus, tapi Kaisar Alam adalah julukan bagi para dewa di dua alam, jelas Bai kecil dengan tersenyum. Mendengar hal itu, seketika jantung Dewi Bunga bergetar. Melihat sikap percaya diri dari Bai kecil, dia merasakan kalau kemungkinan hal itu benar. Baiklah, jika kamu sepercayai itu dengan saudaramu, maka aku sebagai istri akan percaya juga padamu, ucap Dewi Bunga. Terima kasih kalau begitu, ucap Bai kecil sambil mengelus pipi Dewi Bunga. Dewi Bunga tersenyum manis, dan dia sangat bahagia bisa menghabiskan waktu bersama suaminya ini. Walaupun dia tahu suaminya akan bersikap nakal jika dengan orang lain, tapi di saat berdua dengan istrinya, dia akan bersikap seperti seorang suami yang baik. Aku akan pergi sebentar, karena ada teman lama yang harus aku ajak mengobrol. Itu tidak masalah kan, ucap Bai kecil. Aku akan menunggumu di sini, balas Dewi Bunga. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.